Oke, selamat malam dan berjumpa kembali di channel Barang Ruwet. Di sini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semua. Banyak yang tanya kepada "Bang, SMPS saya buat kok bunyi tik 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 gitu." Banyak keluhan, masih tahap pembelajaran ya. Saya juga seperti itu pertama kalinya. Dan sebelumnya maaf saya lama nggak upload karena disibukkan karena pekerjaan. Jadi langsung saja saya akan ulas semua konsep-konsepnya dan cara kerjanya untuk sebuah SMPS FBT ya. Kita harus tahu dulu trafo Fairit itu adalah trafo DC. Itu yang pertama harus diingat. Trafo Fairit itu adalah trafo DC. Dan di sini ada rangkaian utama, yaitu dari listrik masuk ke dioda sini. Nah, bisa dilihat di bawahnya ya. Ini saya bikin pakai PCB bolong. Jadi listrik 220 volt itu di-DC-kan dulu ke kapasitor ini, kapasitor utama, atau bisa disebut kapasitor primer. Dan nilainya ini untuk voltnya berkisar 400 volt. Dan FBT ini menggunakan PWM gajun, yaitu PWM yang biasa digunakan untuk pengganti SMPS televisi yang sudah rusak, atau pengganti ya maksud saya. Fungsi PWM ini untuk ngedrift. Jadi yang sini sama ini untuk merubah tegangan DC. Terus PWM gajun untuk ngedrift IC MOSFET-nya atau bisa transistor MOSFET-nya. Dan pensaklaran dioper ke trafo. Dari sini sudah paham ya. Jadi konsepnya itu listrik PLN di-DC-kan dulu, kemudian dihasilkan lagi, dibuat AC lagi sama transistor yang ini, yang MOSFET ini. Tapi dia memakai frekuensi yang sangat tinggi dibanding dengan input PLN. Kalau input PLN itu kan 50 sampai 60 Hz. Tapi kalau SMPS atau pakai PWM seperti ini, itu di antara 20 kHz, berkali-kali lipat dari PLN. Dan trafonya sendiri itu ini bagian primer. Yang saya bahas tadi bagian primer, semoga bisa dipahami. Untuk bagian sekunder, untuk penyiarannya itu tidak pakai doda biasa ya, harus khusus untuk menerima sinyal frekuensi tinggi dari hasil transistor tadi. Jadi inputnya pakai frekuensi tinggi,
outputnya juga pakai dioda frekuensi tinggi. Jadi diodanya pakai ultrafast ya, jenis ultrafast. Jadi seperti itu. Jadi dari PLN dibuat DC dulu, kita buat rangkaian ini dulu. Kalau rangkaian ini sudah benar, kita ke PWM sama transistor final, transistor MOSFET-nya ini buat ngedrift trafonya. Dan dari sini kita harus memahami kalau untuk menghasilkan ampere yang besar, otomatis yang perlu diganti sudah pasti kapasitor input ini harus mampu menahan atau menampung arus listrik yang besar juga. Dan PWM-nya harus lebih tinggi atau frekuensi harus lebih tinggi. Transistor MOSFET-nya ini juga ampernya harus tinggi. Terus disusul trafo. Trafo harus memakai ferrit kualitasnya yang bagus. Dan juga dioda ultrafast yang untuk outputnya juga ampernya yang lebih tinggi. Itu baru bisa buat ampere yang agak tinggi. Tapi untuk kelas FBT kebanyakan mentok di 10A, bahkan kurang dari 10A. Dan ini punya saya ini mendekati 10A. Dan ini saya pakai trafo televisi ukuran 32 inch. Ini punyanya Polytron. Ini yang saya pakai. Jadi seperti ini. Jadi seperti itu untuk konsep kerjanya. Jadi untuk sebuah SMPS untuk membuat ampere yang lebih besar itu harus semua ini berhubungan. Jadi enggak terus diganti trafo besar, gulungan besar, itu belum tentu juga. Itu yang saya pelajari untuk SMPS Gajun, yang saya pelajari seperti itu. Enggak tahu kalau teman-teman yang lain. Jadi sudah paham ya di sini ya. Untuk konsep kerjanya sebuah SMPS Gajun. Jadi kok bunyi dik-dik nggak kuat, itu karena apa? Lah itu dari ampere kurang memadai atau tegangan output itu tidak maksimal, dikarenakan apa? Trafo kurang bagus. Begitu. Jadi seperti itu. Untuk merubah frekuensi PWM Gajun bisa cek di video saya yang lain, sudah ada. Oke, dari sini sudah paham ya. Ya sudah, saya tutup. Terima kasih sudah menonton. Bila ada kata yang salah, mohon dimaklumi. Sama-sama belajar. Saya hanya berbagi pengalaman. Oke, terima kasih.